Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu makalah yang berjudul Karakteristik Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. Adapun anggota kelompok kami yaitu Yuvita Ariska, Ayu Rawani, Melinda Sari, Nabila Irianti Hasan, Emiriana, Rizka Cahyasari, Atia Safira, Iwi Setiawati, dan Rizkika Nur Anissa. Baiklah, saya Atia Safira akan menjelaskan apa itu pengertian dari kurikulum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran di mana berisi tentang pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik dalam satu periode. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum diartikan sebagai suatu perangkat rencana yang disusun secara terencana, di mana peraturan di dalamnya berkaitan dengan tujuan, bahan pembelajaran, cara ataupun metode yang dilakukan sebagai penyelenggara kegiatan pembelajaran. Kurikulum menurut Sukmadinata dan Xiaodi adalah suatu inti dari proses pembelajaran supaya terlaksana sesuai dengan rencana atau peraturan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Ayu Rohani, NIM 4008 akan melanjutkan presentasi dari Saudari Atia Syafira tentang pengertian kurikulum. Menurut Yamin, kurikulum adalah sesuatu yang memiliki kaitan erat dengan proses pembelajaran, di mana menjadi sebuah panduan atau pedoman seorang guru dalam memberikan bekal pengetahuan dan mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Seiring perkembangan zaman, kurikulum di Indonesia mengalami perubahan yang begitu pesat. Menurut Hasan, kurikulum adalah suatu rencana atau penyelenggaraan yang secara langsung mewakili pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi setelah beberapa ahli menyebutkan tentang pengertian kurikulum yang telah disampaikan Saudari Atia Syafira dan saya, dapat disimpulkan bahwa kurikulum adalah suatu pedoman, pegangan, atau panduan seorang guru yang telah terencana dengan peraturannya untuk membekali pengetahuan pada seorang anak dan mampu mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkika Nur Anissa dari kelompok 2, yaitu membahas tentang karakteristik kurikulum anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum pada pendidikan. Pertama, separated kurikulum atau kurikulum terpisah. Jadi pada kurikulum ini mata pelajaran satu dengan mata pelajaran lainnya itu tidak saling berhubungan. Jadi dipelajari secara terpisah satu sama lainnya. Pada kurikulum ini waktunya itu dibatasi oleh guru. Jadi waktu untuk pelajaran satu ini dipegang oleh guru lain dan pelajaran satu lagi dipegang oleh guru lain. Jadi bisa dipegang oleh baik bidang guru bidang studi maupun guru kelas. Kelebihan pada kurikulum ini nih membuat anak tuh belajar lebih logis. Lalu tuh kurikulum ini bisa diubah oleh pihak sekolah, lebih memudahkan guru untuk bekerja dan lebih mudah untuk dinilai tugas-tugasnya oleh guru. Kekurangan pada kurikulum ini nih, pihak sekolah tidak lagi memperhatikan permasalahan-permasalahan pada anaknya. Kan ini kan terpisah-pisah, jadi anak tuh merasa terbeban karena tugasnya banyak. Lalu tuh tujuan kurikulum ini terlalu memusatkan pada dan juga pada kurikulum ini lebih memusatkan intelektual pada anak, jadi anak tuh lebih diajak untuk berpikir lebih keras lagi, lalu kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Mungkin perbedaan di kurikulum ini membuat anak beda-beda cara belajarnya. Berbeda-beda cara belajarnya, jadi membuat anak tuh satu anak berbeda pelajaran, satu anak lagi berbeda pelajaran. Jadi anak-anak yang mampu menangkap pelajaran itu bisa mudah, tetapi ada juga yang tidak bisa menangkap pelajaran itu dengan mudah. Jadi anak-anak itu berbeda-beda. Lanjut yang kedua yaitu correlated curriculum atau kurikulum yang saling berhubungan. Jadi antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kurikulum ini mata pelajarannya tuh dihubungkan dengan mata pelajaran lainnya. Nah, di kurikulum ini nih memiliki beberapa korelasi, yaitu sekitar ada 4 korelasi. Yang pertama, korelasi okasional, yaitu korelasi yang dilaksanakan secara tiba-tiba. Lalu yang kedua itu korelasi etis. Pada korelasi etis ini yaitu siswa diajarkan untuk mendidik budi pekertinya, untuk mendidik agamanya yang dipilih dari pelajaran pendidikan agama. Lalu lanjut korelasi sistematis.
Pada korelasi sistematis ini, korelasi ini disusun oleh gurunya. Jadi, guru-guru tuh menyusun sebuah mata pelajaran pada kurikulum ini. Lanjut, siswa tuh pada kelebihan dari kurikulum itu mengertinya lebih. Jadi siswa itu pelajarannya lebih mendalam. Jadi satu pelajaran lain kan satu pelajaran itu berkaitan. Jadi pelajaran yang ini mengerti, maka pelajaran ini juga anak lebih jadi pemahaminya. Itulah kegunaan dari correlated kurikulum ini. Jadi saling berhubungan dan anak saling mengerti. Lanjut, korelasi memajukan, yaitu berfungsi untuk meningkatkan integritas pada anak. Jadi meningkatkan kepengetahuan pada anak-anak dari kurikulum ini. Lanjut, untuk kekurangan pada kurikulum ini dilanjutkan oleh Nabila Irianti. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Irianti Hasan, NIM 4022. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Rizkika tentang korelat kurikulum. Saya akan menjelaskan kekurangan dari korelat kurikulum itu sendiri. Baiklah, kekurangan yang pertama yaitu guru sering tidak menguasai pendekatan interdisipliner. Yang kedua, tidak menggunakan bahan yang langsung berhubungan dengan kebutuhan dan minat siswa, serta dengan masalah-masalah aktual yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang integrate kurikulum. Integrate kurikulum itu sendiri adalah kurikulum yang mana mengintegrasikan berbagai mata pelajaran pada kurikulum, memusatkan pelajaran masalah tertentu yang memerlukan solusi dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran kurikulum. Jenis ini membuka kesempatan yang lebih banyak untuk melakukan kerja kelompok, masyarakat dan lingkungan sebagai sumber belajar, mementingkan perbedaan individu, anak didik, dan dalam perencanaan pembelajaran siswa diikutsertakan. Cara memperoleh ilmu secara fungsional adalah karena ilmu tersebut dikelompokkan berhubungan dengan usaha pemecahan masalah yang ada. Sebagai contoh, dengan belajar membuat anak didik sekaligus mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan listrik, siaran, penerimaan, dan sebagainya, yang merupakan pendapat dari Nasution 1993 halaman 111. Integrate kurikulum mempunyai ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama dari semua anak didik. Guru, orang tua, dan anak didik merupakan komponen-komponen yang bertanggung jawab dalam proses pengembangannya. Kelebihan dari integrate kurikulum yang pertama adalah adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit bertalian erat dengan yang lain. Kekurangannya ada dua. Yang pertama, memberatkan tugas guru. Yang kedua, alat-alat yang kurang untuk melakukan kurikulum. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Baiklah, Emi akan melanjutkan materi selanjutnya tentang karakteristik kurikulum. Adapun karakteristik kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini yang pertama yaitu mengoptimalkan perkembangan anak yang meliputi perkembangan aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni yang tercermin dalam keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dalam pemberian rangsangan pendidikan. Pembelajaran tematik dilakukan dengan mengenalkan anak pada nilai agama dan moral, alam, kehidupan, manusia, budaya, dan simbol melalui kegiatan yang terpadu dan konseptual dengan tujuan untuk mewujudkan kematangan yang selaras dengan ruang lingkup perkembangan anak. Sedangkan pendekatan saintifik dilaksanakan dengan cara di mana anak usia dini melakukan aktivitas mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan juga mengomunikasikan apa yang telah didapatkan oleh anak. Yang ketiga yaitu menggunakan penilaian autentik dalam memantau perkembangan anak. Penilaian autentik adalah penilaian yang dilakukan dengan mengukur kemajuan perkembangan dicapai oleh anak setelah anak mengikuti program pembelajaran yang dirancang dalam kurikulum. Yang keempat yaitu memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran, di mana orang tua ikut serta dalam proses belajar anak.
Yang terakhir yaitu kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi di mana disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Baiklah, saya Yupita Ariska akan melanjutkan pemaparan materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek perkembangan kurikulum PAUD. Kurikulum menurut Undang-Undang Sikdinas Nomor 20 Tahun 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam pasal 1 bab 1 Ketentuan Umum Permendikbud nomor 137 tahun 2014, salah satunya dikatakan bahwa standar tingkat pencapaian anak adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Adapun aspek yang dapat dikembangkan oleh anak jika kurikulum dapat berhasil mencapai tujuannya dengan baik, yaitu yang pertama itu aspek perkembangan intelektual atau kecerdasan atau kognitif. Aspek ini berkembang pesat pada anak saat mulai masuk sekolah dasar, usia 6-7 tahun. Berkembang konstan selama masa belajar dan mencapai puncaknya pada masa sekolah menengah atas pada usia 16-17 tahun. Jadi, jika kurikulum mampu berjalan baik dalam proses pembelajaran anak, maka akan mempengaruhi perkembangan intelektual anak yang lebih baik. Selanjutnya itu ada aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial barulah agak nyata bila ia memasuki masa kanak-kanak. Sekitar usia 2-3 tahun, anak mulai membentuk masyarakat kecil yang anggotanya terdiri dari 2 atau 3 orang anak. Mereka bermain bersama-sama walaupun kelompok itu hanya dapat bertahan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kegiatan semacam ini, anak sudah menghubungkan dirinya dengan suatu masyarakat yang baru. Di dalamnya mulai terjadi perkembangan baru, yaitu perkembangan sosial. Maka dari itu, kurikulum harus dirancang dengan sebaik mungkin karena sangat mempengaruhi perkembangan anak. Baiklah, saya Rizka Cahyasari. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Saudari Vita Ariska, yaitu tentang aspek perkembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Yang ketiga yaitu aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pada anak usia prasekolah, anak sudah memahami ajakan atau perintah yang diberikan oleh orang lain. Yang keempat yaitu aspek perkembangan emosi atau perasaan. Pembelajaran anak usia dini dalam proses belajar mengajar harus berpacu pada kurikulum yang dapat memfasilitasi anak agar tercapainya perkembangan aspek sosial emosional yang baik pada anak. Yang kelima yaitu aspek perkembangan keagamaan. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah, baik itu secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, kurikulum anak usia dini juga harus mengutamakan perkembangan religi pada anak. Baiklah, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Iwi dan Melinda Sari. Terima kasih. Baiklah, saya Iwi Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kurikulum. Ruang lingkup anak usia dini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu agama dan nilai-nilai moral. Yang kedua sosial emosional dan kemandirian. Yang ketiga kemampuan bahasa, kemampuan kognitif, dan kemampuan fisik dan motorik. Yang terakhir yaitu seni. Nah, untuk menghindari tumpang tindih di dalam ruang lingkup kurikulum, maka disederhanakan agar memudahkan guru dalam menyusun program kurikulum pembelajaran supaya sesuai dengan pengalaman. Maka dari itu dipadu-padankan dengan aspek-aspek perkembangan, yaitu mencakup 1. Pengembangan dan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Pembentukan perilaku dalam pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan anak, sehingga ini menjadi kebiasaan yang baik
menjadi kebiasaan yang baik bagi anak. Nah, bidang pengembangan dan pembentukan perilaku ini meliputi yang pertama yaitu pengembangan nilai agama dan moral. Nah, nilai agama dan moral ini diharapkan mampu membentuk anak untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah yang Maha Esa dan mampu untuk membina sifat dan sikap anak dalam meletakkan dasar supaya menjadi warga negara yang baik. Yang kedua itu pengembangan sosial dan kemandirian. Nah, dalam pengembangan ini anak diharapkan untuk mampu mengenali emosinya secara wajar dan supaya dapat memudahkan anak dalam berinteraksi dengan teman sebayanya maupun dengan orang yang lebih dewasa dengan baik dan dapat saling menolong sesama maupun dengan dirinya sendiri, sehingga ini sangat baik untuk keberlangsungan hidupnya nanti. Nah, yang kedua itu nanti akan dijelaskan oleh saudari Meilinda. Sekian dari saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Meilinda Sari, NIM 4016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kurikulum. Yang kedua yaitu pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar adalah suatu kegiatan yang sudah dipersiapkan guru dalam meningkatkan kemampuan dan kreativitas yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak usia dini. Pengembangan kemampuan dasar ini terdiri dari yang pertama yaitu kemampuan berbahasa. Tujuan pengembangan ini adalah supaya anak dapat mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang tepat dan benar. Yang kedua yaitu kemampuan kognitif. Tujuan pengembangan ini adalah supaya anak mampu mengelola kegiatan belajarnya dan dapat membantu anak mengembangkan kemampuan logika berpikir anak. Yang ketiga yaitu kemampuan fisik motorik. Tujuan pengembangan ini adalah untuk memperkenalkan serta melatih gerakan motorik kasar dan motorik halus pada anak. Yang keempat yaitu kemampuan seni. Tujuan pengembangan ini adalah supaya anak mampu menciptakan sesuatu berdasarkan hasil pemikirannya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.